Oke, semangat pagi. Oke, buat seluruh sobat BBA, perkenalkan nama saya Benyos The Fire. Dan di sini saya membawa sebuah buku dari senior saya. Di sini tertulis buku Snelly Putih. Sang penulis adalah Yudhistira Hutomo. Dan saya mencoba menghafalkan buku ini dari halaman pertama hingga halaman terakhir. Dan sini saya ingin buktikan kepada teman-teman semua, kepada sobat-sobat semua, bahwa saya bisa menghafal buku Snelly Putih milik Yudhistira Hutomo. Dan saya membutuhkan satu orang untuk maju ke depan. Oke, silakan maju ke depan. Oke, bisa dipegang bukunya? Ya. Jadi di sini bisa dicek dulu ada sampai halaman berapa di situ? Di sini dari halaman 2 sampai halaman 202. Hingga halaman 202. Jadi saya menghafalkan 202 dari kalimat per kalimat hingga semua paragraf saya sudah menghafalkan. Oke. Sekarang caranya seperti ini. Jadi tadi siapa namanya? Budila. Oh, Budila ya? Ya. Ya, oke. Budila nanti menghadap ke sana dan saya menghadap ke sana. Pastikan bahwa saya tidak bisa melihat tulisan yang ada di buku tersebut. Ada sampai sini paham? Ya. Oke. Jadi, oke, kita mulai dari sekarang. Silakan Budila menghadap ke belakang. Ya. Ya, silakan dari angka 1 sampai angka 202. Pilih angka berapa bebas? Angka 12. 12. Mau ganti nggak kira-kira? Enggak. Oke, nggak mau ganti ya. Di situ saya mengingat-ingat ada 5 paragraf, benar? Benar. Oke. Kira-kira mau sebutin paragraf keberapa nih? Paragraf ketiga. Paragraf ketiga. Oke. Di situ tertera di bandara kami jemput oleh sopir dan melanjutkan perjalanan ke sebuah restoran untuk makan malam sebentar sebelum kami kembali ke rumah untuk istirahat. Benar? Betul. Oke. Kita coba ulangi lagi. Cari halaman berapa lagi, ganti? Halaman 130. 130. Oke. Halaman 130. Kalau nggak salah ya, di situ ada 5 paragraf juga. Ya, benar. Oke, sekarang saya ingin menyebutkan paragraf keempat. Keributan mulai terjadi lagi setiap harinya. Aku menyalahkan papaku. Betul. 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 Oke. Kira-kira bagus ya? Keren. Oke, sekarang kita coba lagi ya. Oke. Ya, oke. Mau halaman berapa? Halaman 91. 91. Paragraf keberapa? Paragraf kelima. Paragraf kelima. Bentar. Saya agak lupa. Paragraf kelima kalau nggak salah. Ini sampai di suatu titik masa-masa sibuk itu datang. Di akhir semester 5 ini aku harus mulai berhadapan dengan sesuatu yang ditakuti mahasiswa pada umumnya, yaitu skripsi. Benar? Salah. Oh, maaf. Ternyata yang saya baca barusan itu adalah halaman 90. Coba dicek di halaman 90 paragraf kelima. Oh ya, benar. Oke. Setelah ini hitungan ketiga kita balik badan terus tatap mata saya, paham nggak? Ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, kita balik badan lagi. Oke, dan terakhir pilih halaman berapa bebas? Halaman 67. 67. Di situ terdapat 5 paragraf dan paragraf pertama 2 baris, benar? Betul. Oke. Jadi tolong jangan paragraf pertama karena saya sudah tahu paragraf pertama 2 baris. Mau paragraf ke berapa? Paragraf ketiga. Paragraf ketiga. Wah, panjang sekali ya. Oke, saya baca 2 baris saja.
Satu yang paling teringat di benakku adalah ketika melakukan ujian praktek bahasa. Apakah benar? Betul. Oke. Betul. Kira-kira gampang nggak kayak gitu, Kak? Susah. Terus gimana caranya saya biar bisa seperti itu? Gimana? Menghafal? Menurut jenengan gimana? Menghafal. Ya, kurang lebih saya menghafal seperti itu. Jadi kira-kira percaya nggak saya bisa menghafal seluruhnya itu tadi? Enggak sih, kalau sekian banyak tulisan 202 ya. Oke. Mungkin lebih tepatnya tadi saya mungkin juga memiliki buku yang sama yang saya pegang. Jadi dari tadi saya membaca buku yang sama. Jadi ketika jenengan menyebut halaman sekian, saya juga membaca halaman ini. Oke, jadi sampai di sini, apakah jenengan merasa tertipu? Iya kayaknya. Ya kayaknya ya. Kayaknya tertipu ya. Kayaknya ya. Berarti sulap segampang ini kan berarti ya? Benar juga ya. Ya, jadi seperti itu. Sulap itu segampang ini menurut orang-orang. Tapi menurut saya sulap tidak segampang ini. Dan jika Budila merasa Budila tertipu, mungkin kurang tepat juga. Karena kenapa? Dari tadi buku yang saya pegang adalah buku kosong. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat BBA semuanya, abrakadabra. Ya, bertemu lagi dengan host yang paling dastus satset wat di acara Bincang-Bincang Al-Kausar, tempat kita ngobrol asyik dengan berbagai topik unik. Melihat pertunjukan tadi, tentu kita sudah tahu ya, narasumber kita kali ini itu ahli di bidang apa? Hah? Ahli di bidang perkereta apian? Tentu tidak dong. Ahli di bidang perkebunan? Tentu tidak dong. Ya, beliau tadi ahli di bidang sulap. Oke, bicara tentang sulap nih ya. Sulap itu erat kaitannya dengan trik hiburan, bahkan katanya bisa disebut magic. Wow ya. Sulap adalah suatu pertunjukan yang menggunakan trik ataupun alat bantu yang tujuannya itu untuk memberikan hiburan kepada para audiens seperti kita nih ya, para pencari hiburan. Oke. Dengan penggabungan gerakan ataupun gestur yang begitu cepat dan ucapan dari sang magician kalau katanya ya, dengan sedemikian rupa itu membuat orang yang melihatnya menjadi heran, terkesima, dan merasa tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, seperti yang sudah ditampilkan oleh narasumber kita kali ini tadi. Nah, bicara soal sulap, kita kenalan dulu dengan narasumber kita kali ini. Telah hadir di studio BBA salah seorang pesulap yang bernama Mas Benz atau Mas Benyos. Assalamualaikum Mas Benz. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih ya Mas Benz telah hadir di studio kita di acara Bincang-Bincang Al-Kausar. Sebelum kita ngobrol banyak nih ya Mas Ben ya, kita perkenalkan dulu dong, Mas Ben ini namanya siapa? Aslinya siapa? Oke, nama saya biasa dipanggil Benyos. Itu ketika saya bermain sulap. Jadi banyak artis di sana ataupun banyak pemain hiburan ataupun pengisi acara seperti itu ada nama sendiri untuk ketika di panggung. Jadi maka nama panggung saya itu Benz atau Benyos seperti itu. Kalau nama asli saya itu Nasihan Amalul Ahli. Seperti itu. Berarti nama Benz ini nama panggung ya Mas ya? Iya. Ya, kok bisa jadi nama Benz itu gimana? Awal mulanya itu dari Benyos ya. Iya. Benyos itu bisa dikatakan kalau bahasa Jawanya itu karapan. Karapan itu apa ya? Panggilan. Ya, panggilan yang tidak sesuai berkata seperti itu. Jadi dari teman-teman masa kecil itu dipanggil Benz, Benyos seperti itu. Jadi saya ambil itu. Dan dulu kenapa dipanggil Benyos itu kata mereka Benyos itu adalah vampir. Lah, kebetulan saya dulu punya penyakit
yang mana mata saya itu selalu merah. Dan dokter waktu kecil itu mengatakan mata saya bisa nggak merah itu nanti setelah usia 14 tahun. Nah, dan kenyataannya seperti itu. Oke, dari itu cerita Mas Benz awalnya bisa dipanggil Benz atau Benyos itu gimana? Oke Mas, kira-kira tentang sulap ini ya, Mas Benz ini sudah berapa lama nih bermain sulap? Kalau untuk bermain sulap itu udah dari tahun 2012 ataupun 2013. Oh, sudah lama ya. Kira-kira berarti 9 tahunan ini ya? Ya, kurang lebih 9 tahun. Hampir 9 tahun. Wow, lama sekali ya. Kalau awalnya mengenal sulap ini Mas Benz gimana nih ceritanya bisa kenal sama Kalau sulap? awal mula mengenal sulap itu dari kecil ya. Mungkin lihat di televisi dulu ada Deddy Corbuzier dan rekan-rekannya seperti itu. Saya melihat tertarik seperti itu. Tertarik dari nonton televisi itu ya Mas Benz ya? Nonton Iya. televisi. Kalau dulu saya sering lihat di itu ya, di orang-orang jualan gitu ya, dia sering jualan sulap-sulap gitu ya Mas Benz. Iya, ada Mas juga. Benz lihat nggak kayak gitu? Sering beli nggak? Kalau dulu mungkin belum minat sih. Belum minat ya. Karena ketika ya mungkin ada minatnya sedikit. Ketika saya tanya ternyata harganya luar biasa seperti itu. Karena masih anak-anak ya Mas Iya. Ben ya. Oke, Mas Ben ini dulu sulapnya ini dilatih sama siapa? Untuk awal mulanya itu dari Pak D. Oh, dari Pak D-nya Mas Ben sendiri. Iya. Heeh. Kebetulan Pak D saya itu motivator dan selalu menyelingkan sulap itu buat ice breaking. Ketika di sela-sela dia memberi motivasi, ice breakingnya menggunakan sulap seperti itu. Dan saya minat. Setelah mengetahui Pak D saya seperti itu, saya minat dan saya belajar dari situ awal mulanya. Setelah itu saya di Solo kenal dengan pesulap nasional. Akhirnya saya berguru pada pesulap tersebut, namanya Caso. Caso. Iya. Caso itu pesulap terkenal juga ya Mas ya berarti ya? Iya. Berarti Mas Benz ini juga belajar dari Caso ya? Caso dan Solo. Caso. Iya, Oh, benar. Caso ternyata Caso itu ternyata apa ya namanya? Alias sering apa namanya? Iya, Disingkat. alias. Tapi Caso itu nama panggungnya seseorang. Nama panggungnya seseorang. Oke. Berarti Mas Benz ini dulu belajar, kemudian termotivasi oleh Pak D-nya, kemudian belajar kayak gitu ya. Oke, menurut info yang kami peroleh nih ya, Mas Benz ini kan bergabung dengan komunitas sulap. Ya. Namanya komunitasnya apa Mas Benz? Solo Magic Community. Solo Magic Community. Ada Instagramnya mungkin? Ada. solomagic.ig. Nah, teman-teman yang pengen lihat Instagramnya Solo Magic Community bisa lihat di solomagic.ig. Itu mewadahi pesulap di Surakarta. Oh iya, mewadahi pesulap di Surakarta. Ketika Mas Benz gabung di komunitas sulapnya ini, apakah ada efek untuk meningkatkan sulapnya Mas Benz sendiri, keterampilan sulapnya Mas Benz sendiri? Yang pasti ada, karena segala sesuatu itu ketika kita sering melihatnya, ketika kita sering membicarakannya, itu pasti ilmu pasti tambah terus. Betul. Nah, di situ kita komunitas sering kumpul, sering ngobrol-ngobrol tentang sulap, sering nonton-nonton video sulap mungkin atau acara-acara sulap. Nah, di situ kita bisa bertambah terus ilmunya seperti itu. Jadi dari komunitas sulap itu kita Sharing. belajar bareng-bareng gitu ya, Ya, Mas ya? sharing-sharing. Belajar bareng-bareng, sharing kayak gitu. Oke. Oh ya Mas, ngomong-ngomong soal Mas Benz ini menjalankan pertunjukan ya, pernah nggak sih trik sulapnya itu ketahuan? Mungkin hampir semua pernah. Hampir semua pernah. Iya. Terus gimana tuh reaksinya? Nah, itu makanya di sini kita juga diajarkan ketika kita mau memainkan sebuah pertunjukan itu kita tidak hanya punya satu plan. Jadi ketika plan A gagal, kita bisa melakukan plan B, C dan lain sebagainya. Nah, tapi juga ada juga beberapa pesulap itu yang kurang memperhatikan itu dan gagal, ya udah. Mungkin solusi terbaik pura-pura gila ya. Langsung tidur aja gitu ya, Mas ya? Langsung pura-pura tidur ya, Allah. Mas Ben, menurut Mas Ben ini sulap itu bisa nggak sekedar minat aja ataupun harus diiringi dengan bakat?
Oke, kalau menurut saya minat saja sudah cukup sih. Tapi ketika kita ada bakat juga, itu mungkin lebih bagus ya. Jadi dari minat itu ketika kita mau latihan sungguh-sungguh, kita pasti bisa kok seperti itu. Berarti saya kalau misalkan belajar sulap itu juga bisa dong ya Mas jadi pesulap? Oh bisa, siapapun bisa. Ya, aku juga bisa sulap loh Mas. Tadi aku udah belajar. Ini Belajar dari mana ya? belajar sendiri. Aku ada otodidak. Coba dong mau lihat. Oh ya, ini berapa? 1, Nah, ini berapa? 2. Loh kan bisa berpindah tempat? Kok bisa ya? Wah. Oke, coba. Lucu ya Mas ya? Boleh. Biar sobat DPA di rumah terhibur ya. Oke, ngomong-ngomong tentang sulap lagi nih ya. Sulap itu bisa nggak Mas? Saya kan sebagai guru ya, kita semua di SMP Muhammadiyah Al-Kausar PK itu kan bergerak di bidang pendidikan gitu ya. Iya. Bisa nggak nih sulap dijadikan sebagai sarana untuk pembelajaran yang edukatif kayak gitu? Bisa sih. Karena kayak seperti contoh yang saya utarakan di awal tadi. Jadi Pak Desa itu menggunakan itu sebagai ice breaking. Ketika dia memberi motivasi seperti itu pasti bisa. Di sela-sela pembelajaran gitu ya. Tinggal bagaimana kita penyusunan katanya. Oh, penyusunan kata aja. Oke. Kalau misalkan ilmu fisika, fisika, IPA, psikologi gitu bisa nggak ya? Karena menurut saya ya, itu sulap itu adalah ilmu yang kompleks. Di situ mempelajari fisika juga, biologi juga, kimia juga, bahkan seni musik, seni tari, teater, itu semua kita pelajari juga. Oke, jadi multi talent ya. Iya, sulap itu multi talent ya. Oh ya Mas, ngomong-ngomong kan saya tadi baca-baca juga ya. Sulap itu ternyata banyak sekali alirannya, banyak sekali jenisnya. Nah, kira-kira Mas Ben sendiri ini masuk ke dalam aliran apa nih? Aliran sesat. Mungkin kalau saya ini bisa lebih dikatakan ekstrementalis ya. Tapi kalau untuk kesempatan kali ini mungkin saya hanya memberikan mentalisnya saja, karena untuk segi ekstrimnya mungkin kurang tepat lah kita berikan di tempat ini gitu ya mungkin ya. Kalau ekstrim itu kayak gimana sih Mas? Mungkin seperti yang diperagakan oleh Master Limbat. Wow, mungkin pakai itu ya, pisau gitu-gitu. Ya, seperti itu. Berarti Mas Ben sakti dong ini dong. Gimana ya? Kalau mentalis sendiri tuh yang bagaimana Mas? Mentalis itu lebih ke seperti Deddy Corbuzier seperti itu. Jadi seni membaca pikiran. Seperti halnya tadi yang saya mainkan di awal tadi seperti itu. Oh, kayak gitu. Baca pikiran saya bisa nih Mas. Saya nggak bawa pulpen, saya mau tulis. Oh, nanti saja ya. Oke, nanti biar sobat BPA di rumah tuh penasaran gitu ya. Oke, Mas, pantas nggak kira-kira ketika saya ini kan orang biasa nih ya, nggak tahu sulap nih ya, tanya triknya ke Mas Benz, itu pantas nggak? Mungkin pantas nggak pantas ya. Jadi ketika orang awam bertanya itu adalah hak orang tersebut, walaupun mungkin kurang etis seperti itu. Karena di sulap pun juga ada kode etik. Kami dari pesulap mungkin ada pembatasan mana saja yang boleh kita utarakan seperti itu. Tapi boleh dong ya di kesempatan kali ini nanti belajar bareng. Oke deh, spesial buat bincang-bincang Al-Kausar kita berikan. Oke, spesial buat sobat BBA di rumah, nanti kita belajar bareng-bareng dan trik sulapnya Mas Benz ini ya. Nanti kita tunjukkan. Jadi di sini saya miliki 1 gelas kosong dan 1 botol berisi teh seperti ini. Dan di sini saya ingin mencoba merubah teh tersebut menjadi air putih seperti ini. Oke, saya snap dan saya tuangkan ke gelas. Wow, mantap. Oke. Jadi di sini yang awalnya teh berubah menjadi air putih. Oke, seperti itu. Itu salah satu contoh perform dari saya. Oke, sobat BBA, tepuk tangan dulu dong buat Mas Benz. Hebat sekali ya. Dari yang awalnya teh bisa menjadi air putih. Mas Benz, ada trik lain lagi nggak ini Mas Benz? Pertunjukan lain. Ya. Sobat BBA penasaran nggak nih dengan pertunjukan dari Mas Benz? Kita lihat yuk pertunjukan dari Mas Benz yang kedua. Oke, jadi di sini saya memiliki
papan dadu. Oke, ini saya geser terlebih dahulu. Saya memiliki papan dadu. Di sini ada angka 1. Angka 1. Oke. Biasanya di balik angka 1 ada angka berapa? 2. Oke. Mungkin standarnya dadu itu di setiap sisi yang berkebalikan itu dijumlah menjadi angka 7. Jadi di balik angka 1 itu ada angka 6. Oke, jadi seperti ini. Ini ada angka 1, dan di sini ada angka 6. Angka 6. Oke. Jadi Angka 6. angka 1 baliknya ada angka 6. Di balik angka 6 ada angka berapa? Angka 1. Seperti itu. Mungkin saya ingin rubah sedikit. Tadi angka 6 dan angka 1 ya. Oke, sekarang kita rubah menjadi angka 3. Dan di balik angka 3 ada angka 4. Karena 3 ditambah 4 sama dengan 7. Jadi itu adalah penjumlahan ya. Penjumlahan, ya. Seperti itu. Jadi di sini saya memiliki dadu dengan 3 angka. Ada angka 1, 6, 3, dan 4. Seperti itu. Jadi ini saya ingin langsung bongkar aja ya. Jadi simpel sih caranya. Kita tinggal membuat papan dadu seperti ini. Kita beri 2 titik di sini dan 5 titik di sini. Jadi ketika kita tutup seperti ini seperti angka 1. Angka 1. Dan ini angka 6. Sebenarnya cuma ada 5. Tapi ketika kita tutup seperti ini, dia terlihat seperti angka 6. Seperti itu. Begitu juga seperti ini. Jadi simpel. Jadi kelihatan ada 1, 6, 3, 4. 1, 6, 3, 4. Jadi seperti itu terus. Oke, jadi tadi di balik angka 1 ada angka berapa? 6. Angka 6 ya? Oke, jadi ada angka 6 seperti ini. Lah, sebenarnya ini angka berapa tadi? Sebenarnya ada berapa? 5. Ada 5 ya? Enggak, tapi sebenarnya emang ada 6 sih. Oh. Jadi ada 6 seperti ini. Kok bisa? Nah, tadi ada angka berapa tadi? Ada angka 3 ya? Di sini ada angka 3 dan sebenarnya juga emang Ada angka 3 benar sih. Oh. Jadi bukan seperti tadi ada cuma 22 seperti itu. Oke, jadi oh ya bentar. Tadi ada 1, 3, 1, 6, 3 dan 4 ya? 4. Oke, saya tambahkan di sini ada 8. Kok bisa ya teman-teman Sobat BBA pasti penasaran nih. Nanti kalau Sobat BBA penasaran bisa belajar langsung sama Master Sulap Mas Benz. Oke Mas Benz, ada mau pertunjukan lagi nggak Mas Benz ini? Mungkin itu dulu aja. Oh, cukup sekian dan terima kasih. Oke, Mas Benz, kalau yang ini tadi, yang minuman ini tadi mau di Sobat BBA boleh belajar nggak? Oke, bisa. Malah mungkin dari diri saya sendiri juga ingin menjelaskan kepada teman-teman sekalian, buat sobat-sobat BBA. Iya, Sobat BBA semuanya kita lihat, kita belajar bareng-bareng dari yang tadi teh menjadi air putih, gimana ini caranya. Oke, jadi di sini yang tadi saya bilang ini adalah air teh, itu sebenarnya air putih. Iya. Saya beli betadine seperti ini. Oke. Saya beli betadine seperti ini. Kemudian di dalam gelas ini tadi sebenarnya bukan gelas kosong sih lebih tepatnya. Jadi di sini ada semacam alat ataupun ramuan. Ada yang mengatakan talas, ada yang mengatakan banyak hal. Tapi ketika di alat sulap itu pesulap sering menyebutkan itu tito water, ya, teh menuju air seperti itu ya. Jadi itu banyak, kalian bisa beli dimanapun alat sulap lebih tepatnya ya, seperti itu. Dan kenapa saya ingin bocorkan ini? Lebih tepatnya banyak orang yang menyalahgunakan alat tersebut. Sering orang memakainya dengan buat obat-obatan yang mengatakan bahwa ini dari yang kotor bisa menjadi bersih seperti itu. Jadi sebenarnya emang ini bukan kotoran karena ini betadine seperti itu. Mungkin nanti bisa ditanyakan kepada guru IPA-nya ada bahan apa saja dalam betadine seperti itu. Jadi mungkin alatnya seperti ini.
Jadi lebih kayak lebih sering disalahgunakan untuk iklan gitu ya Mas? Iya, untuk iklan. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Bisa di zoom nggak? Oke, jadi seperti ini. Jadi ketika kita masukkan butiran-butiran ini Ya. ke dalam air yang berisikan betadin tadi, mungkin belum bereaksi ya. Ketika kita guncang, maka air betadin tadi berubah jadi putih. Nah, ini sudah mulai ya Mas ya? Ya. Oke, sudah mulai. Oke, sudah mulai naik. Wow, tepuk tangan. Jadi ini bukanlah obat yang bisa diminum dan malah bisa dikatakan ini tidak bisa diminum seperti itu. Jadi ketika ada yang mengatakan obat-obat seperti itu adalah penipuan seperti itu. Terima kasih. Oh, begitu ya Sobat BBA. Jadi ketika ada iklan yang bisa menjernihkan air minum gitu ya, itu pakai alat ini dan itu bisa berarti penipuan gitu ya Mas? Ya, Oke, seperti itu Sobat BBA. Jadi Sobat BBA, sulap itu ada pelajarannya juga, bisa belajar juga, kita bisa ngerti seperti ini ada obatnya ya, kayak gitu. Oke Mas Ben, kita balik lagi ke pertanyaan ya Mas Ben ya. Biasanya nih Mas Ben, kalau Mas Ben itu ada pertunjukan, audiensnya itu banyakkan anak-anak atau orang dewasa atau semuanya bisa? Mungkin paling sering ya, paling sering lebih ke banyak dewasanya sih. Oh malah banyak dewasa ya? Kenapa itu Mas Ben? Karena kebetulan seperti yang tadi saya utarakan tadi, lebih ke ekstrim permainan saya. Jadi kan kurang etis ketika dilihat untuk anak-anak. Gitu. Tapi saya juga mempelajari sulap untuk anak-anak, dewasa, remaja maupun orang tua seperti itu. Jadi bisa semua ya? Iya. Oke, tergantung jenis aliran sulapnya juga. Ya. Oke. Pernah nggak nih Mas Ben ketika latihan sulap nih ya, kok nggak bisa triknya tuh kok susah sekali gitu, hampir nyerah gitu. Pernah nggak Mas Ben merasa seperti itu? Pernah, tapi udah hampir nyerah. Ini saya tunjukkan ya. Di sini saya bawa koin. Dulu saya disuruh guru saya belajar menjalankan koin seperti ini. Memainkan koin gitu dulu ya Mas? Iya. Oke. Memainkan koin seperti ini, dan saya udah belajar 7 bulan. Itu saya belum bisa. Hanya menjalankan koin seperti ini 7 bulan saya belum bisa. Kemudian saya hampir menyerah, dan saya ketemu teman saya, wah, yang ahli dalam bidang ini. Wah Pak, aku nyerah, wis angel aku wis pitung sasi dolanan ngene iki ra tau iso, gagal terus, entah jatuh dan lain sebagainya. Jadi, wah aku nyerah, dan diberi solusi sama teman saya, setiap hari pegang koin. Jadi koin nggak pernah lepas dari tangan. Entah itu ketika berkendara, entah itu ketika jalan, entah itu apa, selalu ada koin di tangan. Hanya seperti itu ya. Setelah itu selang seminggu sampai 2 minggu, alhamdulillah saya langsung bisa seperti ini. Jadi itu tergantung seberapa intens sih kita belajar, mungkin seperti itu. Untuk bisanya mungkin semuanya harusnya bisa, tinggal seberapa greget diri kita. Oke, Mas Ben, saya coba untuk mainkan koin. Oke, teman-teman, Bu Ella juga mau mencoba untuk memainkan koin seperti Mas Ben tadi. Tadi digini ya Mas ya? Ya. Oh ternyata tidak bisa teman-teman. Oh ternyata susah sekali ya Mas Ben ya. Tuh. Nggak bisa Mas. Oh ya, memang itu harus latihan. Iya, harus latihan. Okay. Jadi ini termasuk permainan dasar. Jadi ketika dulu saya belajar sulap, saya yang diajarkan benda-benda yang ada di sekitar kita. Contoh bersulap, bermain koin, seperti halnya seperti ini. Koin, saya pindah sini. Saya buka, nggak ada, hilang. Kita tutup lagi. Muncul lagi seperti itu. Jadi kayak gini. Saya tuh belum hilang, lagi hilang. Saya ambil, muncul lagi seperti itu. Nah,
Itu harus latihan juga ya, itu Mas. latihan, karena sulap paling susah itu yang menggunakan skill seperti itu. Oke, Bu Ella juga nggak bisa ternyata Bu Ella skillnya nggak disulap ya mungkin ya. Oke, Mas Ben, ada nggak pengalaman paling seru ketika Mas Ben ini perform gitu ya? Pengalaman paling seru ya, itu ketika perform di GWO, tahu GWO, Gedung Wayang Orang Sewedari. Oh iya, Nah di situ penontonnya itu ketika kalau nggak salah gathering sulap fans dari K-pop. fans K-pop ya. Ya, gathering, dan mungkin banyak ya orang-orang pada tahu sih fans K-pop itu antusiasnya itu seperti apa, hype-nya itu seperti apa, itu kan mungkin orang-orang juga pada tahu ya. Ketika dia benar-benar menghargai seorang performer seperti itu. Betul, Jadi ya. ketika saya perform, mereka teriak histeris ya seperti itu rasanya tuh seneng banget. Karena emang dunia hiburan itu ketika mendapatkan applause, ketika mendapatkan penghargaan seperti itu puas rasanya seperti itu. Itu luar biasa sih. Itu Sewedari penuh itu. Cara untuk biar audiensnya itu benar-benar menghargai Mas Ben itu apa Mas caranya? Itu yang susah. Jadi itu benar-benar harus kita belajar karakter building dari diri kita sendiri. Betul, jadi benar-benar kita harus punya pakem lah, punya wibawa di permainan kita seperti itu. Itu yang benar-benar susah. Oke. Gitu ya, berarti benar-benar susah kalau kita nggak nge-building diri kita. Yeah. Oke. Gini ya Mas ya, kalau ada anak didik kita nih ya yang pengen belajar sulap, kemudian tapi nggak tahu harus belajar kemana, kira-kira Mas Benz ini bisa mengarahkan kemana nih anak-anak kita yang pengen belajar sulap? Bisa, mungkin awalnya bisa gabung ke Solo Magic Community itu tadi. Jadi dari situ mungkin nanti jadi ada channel untuk guru privat seperti itu. Karena sebenarnya emang komunitas itu bukan untuk membongkar sulap, tapi hanya sharing-sharing. Jadi kalau hanya gabung di komunitas tapi belum bisa apa-apa, ya kita hanya dapat sharing-sharing ilmu-ilmu yang non trik seperti itu. Jadi kayak bagaimana cara mengatasi lupa, bagaimana cara dan lain sebagainya, seperti hal seperti itu, non teknis. Berarti kalau misalkan mau belajar sulap tuh harus benar-benar otodidak sendiri, cari tahu sendiri dulu. Mungkin langsung privat juga bisa. Langsung atau privat gitu ya ke orang yang ahli gitu. Ya, mungkin kayak tadi guru saya Casu itu mungkin masih bisa soalnya dia juga membuka sekolah sulap. Oh, berarti ada yang namanya wadah sekolah sulap ya, gitu ya. Oh, berarti teman-teman, buat teman-teman semuanya sobat BBA di rumah yang ingin belajar sulap, ada loh yang namanya sekolah sulap. Jadi teman-teman bisa mengembangkan bakat ataupun minatnya pada sulap tersebut. Oke. Sebelumnya nih ya Mas ya, biar sobat BBA nggak salah, kira-kira perbedaan sulap dan magic itu apa sih? Mungkin perbedaan sulap dan magic menurut saya hanya sebatas bahasa sih. Oh, bahasa. Jadi magic itu lebih ke bahasa Inggris, tapi mungkin magic yang di sini, apakah magic yang di sini itu berarti sihir? Sihir, iya, sihir. Jadi sebenarnya bisa dikatakan semua sulap itu bukanlah sihir sih. Karena semua itu bisa dipelajari dan itu pun ada ilmunya seperti itu. Bedanya yang tadi ini ada zat apa dan lain sebagainya bisa bentuk seperti ini. Seperti halnya yang dilakukan Josandi itu pakai ilmu matematika dan fisika. Jadi semua ilmu bisa kita masukkan seperti itu. Jadi semua ada penelitiannya. Kalau sihir itu lebih ke kayak sakti gitu apa? Ya, itu mungkin ada bantuan dari jin mungkin. Ya, dari jin mungkin seperti itu. Ya. Berarti kalau sulap itu lebih ke trik, lebih ke pembelajaran belajar kayak gitu ya, bukan ke kesaktian ataupun bantuan dari jin. Oke. Menurut Mas Ben sendiri nih ya, belajar sulap itu ada efek positifnya nggak? Kalau menurut saya ada. Apa tuh Mas efek positifnya? Efek positifnya tuh kita bisa lebih berpikir 2 langkah ke depan mungkin daripada yang lain. Contohnya gimana nih Mas? 2 langkah. Kayak contoh, sebenarnya tadi kayak contoh koin ini, saya sebenarnya nggak ingin mainkan juga, tapi saya coba saya siapkan ini di kantongan, mbok menawa aku kanggo, dan lain bisa kepakai seperti itu. Atau mungkin memikir 2 langkah ke depan tuh banyak hal lah, kayak semisal ketika kita lagi mengajar, bagaimana cara membuat suasana dan lain sebagainya, kita bisa setting dulu ruangannya seperti apa.
kan itu tanpa diketahui orang lain seperti itu, atau mungkin berpikir jangka panjang juga, karena di sulap juga kita juga harus berpikir jangka panjang kayak tadi, plan A, plan B seperti itu. Nanti efeknya juga seperti apa kayak gitu ya. Oke, jadi dengan sulap kita bisa lebih berhati-hati, lebih belajar kira-kira nanti ke depan tuh harus bagaimana. Kalau misalkan nanti nggak bisa harus bagaimana lagi kan, kita harus lebih berhati-hati, lebih memikirkan, lebih siap entah dengan apapun yang akan kita hadapi seperti itu. Dan apalagi dengan sulap kita bisa multi talent juga ya Mas ya. Belajar IPA, belajar IPA, belajar matematika, belajar banyak hal, sehingga dengan sulap kita bisa belajar banyak hal dan yang lainnya. Oke, selanjutnya nih ya Mas ya, terakhir ada nggak ya pesan ataupun motivasi yang ingin Mas Ben sampaikan ke Sobat BBA agar mau mengenal eksistensi sulap? Jadi gini, pesannya mungkin tidak hanya untuk sulap sih, untuk semua seni pertunjukan apapun. Kita di sini hanya untuk menghibur, hanya untuk memberikan pengalaman lain seperti itu. Jadi silahkan buat teman-teman sekalian nikmati, rasakan sensasinya seperti itu. Ibarat kata ketika kalian nonton tari itu juga silahkan, itu adalah seni yang benar-benar susah. Jadi ayolah kita di sini kita belajar untuk semua ya yang ada di Indonesia, mungkin belajar menghargai karya orang lain seperti itu. Oke Sobat BBA semuanya, kita telah ngobrol sama Mas Ben banyak banget tentang sulap gitu ya, tentang performance-nya Mas Ben juga, bahwa ternyata kita tuh juga harus menghargai apapun karya seni gitu ya, apapun karya seni, karena memang karya seni itu mahal, susah dan harus belajar gitu ya, enggak kurs sulap kayak gitu sih biasa gitu kan, enggak, kayak gitu tuh Mas Ben juga harus belajar kayak gitu ya, bahkan untuk bermain koin pun Mas Ben harus belajar 7 bulan kayak gitu ya. Nah, ternyata karya seni itu sangat mahal. Oke Sobat BBA, terima kasih ya Mas Ben telah bergabung di acara kita Bincang-Bincang Al-Kausar. Terima kasih sudah mau berbagi ilmu kepada para Sobat BBA semuanya di rumah. Nah sebelum Bu Ella tutup, seperti biasa ada quotes dulu dong ya. Tidak ada yang ajaib di dunia ini jika tanpa usaha. Begitupun sulap. Segala keajaiban yang membuat Anda terkesima itu semua bisa dipelajari. So, minatkah Anda belajar sulap? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eits, ada yang ketinggalan nih. Jangan lupa sekolah kita SMP Muhammadiyah Al-Kausar program khusus Kartosuro masih membuka penjaringan siswa baru gelombang 2. Bagi yang berminat, bagi yang mempunyai adik ataupun punya saudara yang ingin masuk SMP, bisa masuk di SMP kita, SMP Muhammadiyah Al-Kausar program khusus Kartosuro. Untuk info lebih lanjut bisa hubungi Instagram kami di @smp.muh.alkausartk. Jangan lupa ya, kalau mau lihat-lihat juga bisa loh ke sekolahan kami. Bye.